Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk sahabat Smart Podcast SMA Negeri 1 Berau. Hari ini kita hadir kembali dengan tema bagaimana memelihara belajar di bulan Ramadan untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Berau. Baik sahabat podcast, hari ini kita akan menghadirkan ya orang yang luar biasa, guru di SMA Negeri 1 Berau sekaligus pembina rohis di SMA Negeri 1 Berau, Bapak Haji Kasbul Anwar SAG. Mari kita akan bersapa ya dengan beliau. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Haji, sebelumnya mohon maaf nih mengganggu kesibukannya di kegiatan Pak Haji untuk hadir di Smart Podcast SMA Negeri 1 Berau. Nah, sebelum kita ke materi tentang memelihara bagaimana semangat, tentunya agama ini sangat penting ya Pak ya untuk moral pendidikan peserta didik. Karena agama itu adalah hal yang paling mutlak dan universal ya Pak ya, seperti itu ya. Baik Pak Haji, sebelum ke kegiatan saya ingin boleh Pak Haji memperkenalkan diri tentunya ya, biar sahabat podcast tahu nih Bapak Haji Kasbul Anwar SAG ini sudah berapa lama mengajar di SMA 1 Berau gitu ya. Dan saya yakin pengalaman organisasi, pengalaman dalam mendidik peserta didik ini sangat luar biasa. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Ibu Karyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast semua yang tentunya melihat kegiatan hari ini, terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Panjang umur semuanya. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan ini kami diberi kesempatan dari kegiatan tentunya keagamaan yang religius tentunya di SMA 1. Saya perkenalkan, nama saya Haji Kasbul Anwar SAG dan lahir di Berau juga. Asli Berau ya Pak ya, suku Berau. Sukunya Banjar. Banjar sukunya ya. Jadi alhamdulillah, jadi sudah sekitar umur 48 tahun di sini sudah. Kita enggak beda Pak, Bapak 48, saya 45, beda 3 tahun saja. Lanjut silakan Pak Haji. Kemudian untuk pendidikan atau mengajar di sini alhamdulillah sudah mulai tahun 2000 ya. 2000, jadi sekitar 23 tahun sudah di sini. Wow, sudah banyak nih anak-anak didik kita yang sudah hebat-hebat ya Pak di luar sana ya. Betul. Nah, ini yang luar biasa buat saya. Jadi sebuah awalnya memang saya berpikir dulunya Bu, jadi guru tuh ngapain sih gitu nah. Iya. Tapi ternyata setelah mengikutin ternyata asik ya. Dan itu menuju bisa dikatakan inilah jalan kita menuju surganya Allah. Nah itu, tantangannya juga tentu banyak ya Pak ya. Luar biasa. Apalagi mengenai tentang moral dan sebagainya. Sahabat, luar biasa, saya seakan-akan berhadapan dengan Raffi Harun di depan sini. Dan juga Deddy Corbuzier ini. Betul, kita akan mengupas tuntas nih tentang Pak Haji Kasbul ya, luar biasa. Silakan Pak Haji dilanjutkan. Baik, dalam dalam pendidikan ini tentunya banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan masalah moralitas religi. Yeah. Karena apapun yang kita lakukan dalam sebuah sekolah pasti tidak lepas dari itu. Yeah, makanya tantangan kita sebagai guru agama, khususnya kami guru agama, beberapa guru dan apalagi dalam eskul rohis itu luar biasa. Setiap tahun berbeda-beda kondisinya. Dan saya merasakan dari tahun ke tahun itu problematika yang dihadapi para remaja itu luar biasa. Nah, tadi ada kata problematika sahabat podcast. Kalau boleh tahu Pak, problem yang satu aja lah contoh problem yang saat ini ya, terutama kita sudah tahu bahwasannya tiap zaman berubah. Ini termasuk zaman yang betul-betul banyak tantangannya ya. Apa Pak problemnya itu? Yang khususnya kalau kita lihat ada suatu kebiasaan seakan-akan perbuatan itu dibolehkan dalam agama. Syar'i seakan-akan. Yeah. Jadi contoh ya, walaupun secara umum sudah sering, misalnya contoh tadi ada bergandengan tangan, terus saking perpacaran, kadang-kadang kegiatan itu malah yang aneh sekali sekarang ini
menggunakan kata-kata syar'inya itu umi dan abi. Nah, sudah memakai Memanggil itu ya. pasangannya. Luar biasa. Jadi sudah labelnya sudah sampai masuk Label. ranah itu ya. Jadi seakan-akan sesuatu label agama itu kok sepertinya kok enggak apa-apa itu nah. Iya, Jadi mereka iya, tuh sambil mereka kadang-kadang seperti hari ini Ramadan, mereka hadir ke masjid dengan berduaan, kemudian manggil abi, umi, saling mengingat. Padahal ada aturan batas-batas tertentu yang terjadi bagaimana dalam menciptakan sebuah remaja Islam yang akan menjadi tolak ukur ke depan untuk kemajuan Islam iya. ke depan. Berarti kalau melihat tolak ukur kita kaitkan nih, karena Pak Haji bukan hanya sebagai pembina rohis saja ya, mungkin tentunya akan diterapkan di proses pembelajaran. Ada trik atau tips bagaimana sih untuk memahamkan hal tadi dan untuk membangkitkan semangat belajar dia sesuai dengan aturan agama seperti itu Pak Haji. Ya, baik. Beberapa trik yang tentunya ya tidak semua terpenuhi tentunya. Iya, betul. Ada hal-hal yang menurut kita sangat ditentukan bagaimana tentunya bagaimana cara kita nantinya menyebabkan nanti mereka ini mampu untuk secara sadar bahwa mereka ini sudah masuk ke larangan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya di antaranya trik-trik yang kita terapkan di antaranya kita melaksanakan kegiatan misalnya mengharapkan mereka untuk bisa untuk tidak berbohong. Satu dulu Berbohong ya berbohong seperti itu. saja dulu. Iya, iya. Jadi kejujuran luar biasa. Makanya beberapa saya menjalankan dalam setiap ulangan Ibu, itu setiap ulangan pasti ada kata-kata cantik di bawah itu. Jaga kejujuran. Motivasinya seperti itu ya. Karena biar bagaimanapun kejujuran itu tolak ukur pertama untuk menjadi orang sukses berikutnya. Iya. Gitu Ibu. Nah, jadi kalau sudah kejujuran mereka bisa laksanakan dengan baik, otomatis apapun yang dikerjakannya nanti akan menjadi sebuah yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, tentunya setiap kegiatan jangan lupa yang dicari ridho Allah. Ridho Allah. Ridho Allah ya. Yang kedua ya. Yang kedua. Jadi setiap sesuatu itu jangan kita mengharapkan sesuatu itu karena adanya guru, adanya bidang studi tertentu karena kita mau nilai bagus, sebagainya. Tapi bagaimana menanamkan sikap para remaja tadi untuk yakin dan apapun yang dilakukannya adalah karena lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, kalau sudah lillahi ta'ala yang diharapkannya tentunya ridha Allah. Dan Allah tentunya akan memberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan kebaikan tersebut. Nah, itu dua triknya adalah diantaranya ridha Allah. Yang ketiga itu adalah kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Tadi yang disebutkan kejujuran, ridho Allah. Nah, ini kerja ikhlas ya. Karena kerja itu kan ada 4. Kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Jadi bismillah ya. Bismillah. Jadi kalau sudah ikhlas tanamannya pasti ridho. Orangnya ikhlas pasti ridho. Yang kedua pasti akan jujur dia. Iya. Jadi setelah ditanamkan ketidakikhlas itu, tendensinya karena Allah, kemudian yang dikerjakannya memang mengharapkan ridha Allah, maka insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan dalam sebuah apa yang dikerjakannya. Wah, luar biasa. Ini sudah 3 ya. 3 Jadi sahabat podcast termasuk seluruh peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Berau ataupun di wilayah Kabupaten Berau, di podcast ini sangat penting karena bagaimana kita sebagai peserta didik di dalam menjalani ibadah ya, menjalani ibadah ada trik dan triknya adalah satu harus memegang teguh kejujuran gitu ya. Yang keduanya kita harus memperhatikan tadi ya keridhaan Allah dan yang ketiganya tentunya kita harus harus ikhlas gitu dalam menjalani apapun proses yang kita jalani. Baik Pak Haji, ini trik yang sebenarnya bukan khusus SMA 1 ya, untuk keseluruh, untuk sebagai kita manusia ya. Terus kalau kita dikaitkan dengan tanggung jawab di bulan Ramadan gitu ya, bulan puasa ini ya terutama. Kita punya tanggung jawab yang memang betul-betul harus dikerjakan, kayaknya dengan trik tadi itu betul-betul pas ya Pak Haji ya, seperti itu. Selain tadi motivasi belajar dan lain sebagainya, kita ke bagaimana program Pak Haji di dalam pembinaan ini, terutama di Rohis yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang dimulai dari kapan gitu ya mulai? Sahabat podcast dan Ibu,
Satu lagi mungkin tadi agak kekurangan satu. Mhm. Setelah tadi Kejujuran, jujur, kemudian ridha Allah ridho yang Allah, dicari, kemudian ikhlasan, accountable. akuntabel. Nah, tambahan Ini lagi nih pas saya baru akuntabel. ingat baru accountable. Iya, betul betul. Jadi tanggung jawab itu adalah sesuatu yang penting. Mhm. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Betul, yang bertanggungjawabkan. Bertanggung jawab. Iya. Termasuk seorang pelajar, termasuk kita seorang Sebagai guru, ya. Kemudian kepala sekolah dan sebagainya akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan hari ini dan siap bertanggung jawab kepada berikutnya. Baik, tadi sampaikan bagaimana tanggung jawab kami dari Rohis ya Bu ya, untuk bagaimana melaksanakan di SMA 1 ini. Rohis ini sudah luar biasa Bu. Saya lupa cuma selayang pandangnya cuma berapa. Saya jelas tahun 1990 sudah ada. 90 ya. Wah, sudah luar ada. biasa. Alhamdulillah. Sudah ada, kemudian di situ walaupun saya belum masuk di situ tapi sudah berjalan kegiatan itu. Mulai dari Ibu Mariani. Iya. Nah, Mariani sudah ada masuk. Nah, beliau cerita seperti itu karena beliau alumni sini. Iya. Nah, bahwa Rohis sudah jalan dan sangat sederhana sekali tapi luar biasa. Dari sinilah tampil mereka-mereka yang sukses dari kehidupan ini, berorganisasi khususnya. Dari yang sederhana sampai sekarang luar biasa, pencapaiannya Pak ya, Rohis SMA Negeri 1 Bro. Dan kita sahabat podcast kasih aplaus yang luar biasa juga untuk Pak Haji dan teman-teman yang berjuang bagaimana mendidik siswa berakhlak dengan memperhatikan tip dan trik yang tadi. Iya. Nah, yang di bulan Ramadan ini Pak Haji, kemarin dimulai di minggu keberapa nih, ada kegiatannya apa saja? Ya, minggu kedua sudah Bu. Di minggu kedua ya. Minggu pertamanya? Pertama sudah perlombaan dulu. Perlombaan ya. Lomba-lombanya itu lomba apa saja itu? Kita di sini kebetulan mengacu kepada kebiasaan kita mengadakan perlombaan yang nanti akan mencari siapa cikal bakal yang akan sebagai mewakili sekolah ini yang dipacu dengan kegiatan-kegiatan di luar. Iya. Biasanya diadakan oleh Kementerian Agama biasanya. Di antaranya lomba itu yang kita lakukan kemarin yang ini ya, tanggal kemarin awal masuk itu lomba azan. Kemudian lomba ranking 1, cerdas cermat. Kemudian ada lagi lomba tilawah dan ceramah agama. Ini diikuti seluruh siswa atau ada kelas khusus? Ya, ini yang diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10, 11 Kebetulan karena kelas 12 tidak ada. Sebenarnya andai kata kelas 11 ada, kita ikutkan juga untuk memeriahkan kegiatan. Iya, di bulan Ramadan ini betul, ya. Betul. Setelah di minggu kemarin, minggu kedua ya Pak Haji ya. Karena ini ada pesantren Ramadan ya. Iya. Boleh sedikit diceritakan apa saja isi di pesantren Ramadan itu? Iya, baik. Untuk sahabat podcast, untuk kegiatan di bulan Ramadan, seperti biasa rutinitas yang dilakukan oleh Rohis adalah pengembangan bagaimana siswa nanti di bulan Ramadan mempunyai ilmu pengetahuannya lebih daripada yang lain. Jadi kita menggunakan kata-kata pesantren Ramadan. Jadi bukan pesantren kilat. Iya, kalau kilat itu kilat sekali. Biasanya kalau pesantren kilat juga ilmunya. Ya. Jadi hilang begitu. Jadi kita menggunakan kata-kata pesantren Ramadan. Iya. Ya, jadi atau kuliah Ramadan. Kuliah Ramadan ya. Gitu. Nah, kemudian apa yang kita isi di sana? Beberapa materi. Di antaranya adalah kegiatan tentang masalah puasa, dibahas bagaimana puasa yang benar dalam Islam. Dan jadi bukan asal-asalan puasa itu. Yang kedua tentang masalah sholat, karena urgen sekali itu. Jadi sholat menentukan. Jadi masalah sholat diangkat di situ. Apa-apa hal yang berkenaan dengan sholat. Karena kebetulan di SMA 1 sahabat kita mengadakan sholat berjamaah. Iya, betul ya. Nah, jadi anak-anak ini memang kita berikan sebuah keterampilan ibadah. Jangan sampai mereka nanti pada saat sholat ternyata tidak tahu ilmunya tentang sholat. Nah, ini penting. Jadi sahabat podcast ada pembiasaan dulu ya di SMA 1 tuh seperti itu. Jadi untuk anak nanti patuh, terbiasa. Jadi ada pembiasaan seperti itu ya Pak Haji ya. Iya. Nah, kemudian selain daripada materi itu juga ada namanya materi munakahat. Munakahat itu artinya pernikahan. Oh, jadi ada prakteknya ya? Ada prakteknya. Iya. Nah, kenapa demikian? Nah, ini kita akan kita suruh nanti setelah remaja nanti bisa punya skill, kemampuan, punya ilmu. Paham bahwa yang namanya nikah itu adalah sebuah tuntunan syariat agama. Jadi bukan berzina. Nah, ini hebatnya. Jadi remaja itu disuruh ditawarkan,
Ini yang halal, ini yang haram. Mhm. Jadi pada saat mereka keluar dari SMA 1 sekian tahun berikutnya mereka menikah, mereka sudah punya dasar. Pedomannya ada. Pedomannya ada. Iya. Hebat di situ karena sesuai mengacu dengan juga dalam materi-materi diberikan di SMA 1 khususnya di kelas 3. Kelas 3 ya. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah fardu kifayah, Bu. Fardu kifayah itu adalah untuk sholat jenazah. Kita tidak mungkiri setiap kita akan mengalami ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang akan meninggal dunia. Maka kita berikan anak-anak ini ilmu bagaimana mereka menghadapi situasi seperti itu dengan ilmunya. Jadi bukan untuk dengan nangisnya. Selama ini orang menghadapi sebuah kematian cuma nangis doang gitu. Nangis doang, tapi ilmunya nggak ada. Dengan gitu. ilmunya, apakah itu akan berikan mereka di dalam kubur ini gitu maksudnya. Nah, jadi dengan adanya memandikan, kita tidak memerlukan orang lain. Apabila terjadi sesuatu di keluarga kita terampil sudah untuk bisa memandikan, mensolatkan, mengkafani dan menguburkan. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah haji dan umrah. Iya. Nah, ini insya Allah sebuah tujuan kita semua bersama. Amin, mudah-mudahan kita Mudah-mudahan dikabul. Semua warga di SMA 1 dan semua yang podcast yang hadir yang mendengar ini mudah-mudahan dikabulkan Allah bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah. Amin ya robbal alamin. Ini suatu keinginan yang Iya. kita. Nah, di sini juga dipelajari sekaligus dimantapkan lagi. Itu mulai kelas 10 itu sebenarnya pelajaran itu. Jadi di kelas 11 ini kita berikan mereka bagaimana cara melaksanakan haji dan umrah. Nanti insya Allah dengan ilmu mereka tadi dia bisa membimbing orang lain. Nah, jadi ada upaya kita dari Rohis ini, ilmu itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk diberikan kepada orang lain. Dan nantinya apalagi diri sendiri gitu, nah, lebih bagus lagi. Nah, sehingga pada saat-saat tertentu mereka nanti melaksanakan umrah, enggak bingung lagi sudah. Nggak bingung lagi ya. Ada Ka'bahnya disiapkan, ada pelontar jumrahnya, ada bacaannya apa. Nah, ini kita coba. Jadi intinya di sebuah tingkatan SMA itu, Bu, bahwa yang namanya agama itu adalah diusahakan untuk bisa terampil ibadah. Iya. Itu tujuan utama daripada pendidikan agama di Iya. SMA. Dari teori itu memang harus dipraktekkan ya kan, Ya, seperti betul, itu. Betul, Ibu. Haji 1. Selama Pak Haji nih kalau dihitung mungkin mau 14-15 tahun ya Pak Haji ya di SMA 1. Ada nggak mau mendapatkan keluhan atau masalah yang sangat luar biasa, atau kan triknya tadi sudah dipaparkan ya teorinya, tapi ada nggak ditemukan 1 atau 2 siswa yang ibaratnya perlu penanganan yang lebih khusus? Iya, betul. Memang namanya sudah 23 tahun ini kan macam-macam Macam-macam, ya. ya. Nah, jadi di situ kita melihat di mana siswa-siswa itu memang rata-rata sih sebenarnya secara umum sebenarnya gini. Setiap siswa itu kita harus punya prinsip kita bahwa mereka itu semua baik. Husnuzon, baik sangka kita bahwa mereka itu semua pintar sebenarnya. Buktinya pintar mereka bisa masuk ke dalam sekolah ini gitu nah. Iya. Nah, dan yang kedua, kita pertama husnuzon bahwa mereka itu baik. Yang kedua, mereka itu adalah beragama. Setiap yang beragama pasti baik. Pasti baik karena sesuai dengan agama, apalagi agama Islam gitu. Dia mengajarkan tentang kebaikan karena Rasulullah mengatakan inna bistu liyutaimma makarimal akhlak, sungguhnya aku diturunkan untuk pada akhlak yang mulia. Nah, di situ. Iya. Bismillah ya Pak Haji, Itu kita tadi. sebagai pendidik ini bukan hal mudah ya, bukan untuk hanya mengubah tapi Iya. memahamkan. Pak Haji, pagi ini sangat luar biasa apa yang Pak Haji paparkan, dan ini sangat bermanfaat untuk sahabat podcast semuanya. Terima kasih Pak Haji atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti ada podcast selanjutnya untuk kita bisa bertemu membahas yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu. Mudah-mudahan apapun perjuangan Pak Haji di dalam mendidik dan dengan akidah ini diberikan kemudahan, kelancaran dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat podcast, hari ini tentunya hari yang sangat membahagiakan di bulan suci Ramadan. Tadi sudah diberikan beberapa trik dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di bulan Ramadan di SMA Negeri 1 Berau. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.